Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teori, masih seputar teori larutan, ya. Oke, tentang definisinya ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kita langsung ke materi yang lain. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui ya tentang sistem termodinamika suatu sediaan. Nah, di sini saya akan bahas kembali. Sebenarnya ini sudah kalian dapatkan di farmasi fisika, harusnya sudah didapatkan di farmasi fisika ya. Jadi suatu larutan itu dikatakan sebagai sistem termodinamika yang stabil ya, karena eh, antara zat terlarut atau solvent dan solut dan solventnya itu tercampur secara merata ya, bukan tercampur secara merata tapi terlarut secara homogen ya. Terlarut secara homogen artinya di sini bahwa tidak ada tidak ada tegangan antarmuka di antara solut dan solventnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan antarmuka antara solut dan solvent adalah suatu tegangan yang terjadi antara pelarut dengan yang zat terlarut, sehingga zat terlarut itu menjadi tidak bisa kemudian tercampurkan ke dalam pelarut ya. Misalnya seperti kita mencampur pasir dengan air, itu kan tidak bisa tercampur karena mereka keduanya itu memiliki suatu tegangan antarmuka yang sangat besar sehingga tidak bisa tercampur. Sehingga untuk suatu sistem yang dimana antara pelarut dengan zat terlarutnya itu tidak tercampur, itu memiliki sistem termodinamika yang tidak stabil ya, karena memiliki antarmuka. Tetapi kalau dalam larutan itu termodinamikanya stabil ya, karena termodinamika yang stabil inilah yang menyebabkan antara solvent dan solut itu bisa kemudian tercampur antara satu sama lain ya, dan benar-benar tercampur ya, sehingga energi bebas permukaan juga sama dengan nol ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam rumusnya delta F itu adalah dilambangkan dengan delta F, energi bebas permukaan ya, itu sama dengan nol karena tidak ada tegangan antarmuka ya di sini. Nah, ini kan rumusnya delta F sama dengan gamma SL dikali delta A ya. Dan delta F ini adalah energi bebas permukaan. Sedangkan untuk gamma SL ini, di mana SL ini adalah tegangan antarmuka antara medium cair dan partikel padat ya. Karena dalam sediaan larutan ini adalah tidak memiliki tegangan antarmuka antara medium cair dengan medium padat, maka di sini nol ya. Nah, sehingga apapun yang dikalikan dengan nol ini pasti akan menghasilkan nol, sehingga energi bebas permukaannya juga sama dengan nol ya, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme kelarutan berdasarkan referensi dari RPS ya, kita ambil dari edisi 18 Remington Pharmaceutical Science. Nah, ini ada beberapa mekanisme kelarutan yang terjadi. Yang pertama adalah terjadinya solvasi dan hidrasi. Nah, penjelasannya, jika garam ionik dilarutkan dalam air, maka terjadi pemisahan dari kation dan anion ya. Nah, garam yang mengikuti orientasi molekul pelarut. Nah, orientasi molekul pelarut di sekitar ion dalam larutan, prosesnya disebut dengan solvasi ya. Nah, dan ini hanya mungkin terjadi jika pelarutnya sangat polar.
Jadi misalnya kita memasukkan garam NaCl, ya, maka dalam air itu nanti akan terpisah antara natrium Na+ dengan Cl-, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah terjadinya pemutusan ikatan kovalen. Nah, cairan polar seperti air dapat menunjukkan aksi pelarut karena kemampuannya memutuskan ikatan kovalen dalam zat terlarut dan kemudian terjadi ionisasi zat tersebut, ya. Jadi pelarut-pelarut seperti air itu mempunyai kemampuan untuk memutuskan ikatan kovalen dari zat terlarut sehingga nanti terjadi proses ionisasi yang akan kemudian yang akan menyebabkan senyawa-senyawa tersebut bisa melarut, ya. Nah, ion-ion yang dihasilkan dari reaksi pendahuluan dengan pemutusan ikatan kovalen selanjutnya dipertahankan dalam larutan dengan mekanisme yang sama dengan garam-garam ionik, ya. Misalnya hidrogen klorida dilarutkan dalam air, ya, HCl dilarutkan dalam air, atau NaCl yang dilarutkan di dalam air. Nah, kemudian pembentukan ikatan hidrogen, ya. Mekanisme lain dari cairan polar sebagai pelarut adalah mampu membentuk atau mampu berikatan dengan zat terlarut dengan membentuk ikatan hidrogen, ya. Nah, di sini adalah kemampuan dari suatu cairan polar, misalnya terjadinya pencampuran antara air dengan alkohol, ya. Di sini akan terbentuk ikatan hidrogen antara keduanya sehingga dia bisa bercampur. Nah, kemudian untuk kelarutan ether, aldehid, keton, asam anhidrat dalam air dan pelarut polar lainnya juga sebagian besar dapat terjadi karena pembentukan kompleks asosiasi zat terlarut dan pelarut dengan adanya ikatan hidrogen, ya. Juga berlaku untuk senyawa-senyawa yaitu ether, aldehid, keton, dan asam-asam anhidrat lainnya. Berikutnya adalah kelarutan senyawa nonpolar. Nah, intinya di dalam kelarutan senyawa nonpolar ini bahwa suatu bahan-bahan yang nonpolar, ya, yang kemudian itu hanya bisa larut dalam pelarut yang sifatnya nonpolar, ya, di mana aksi pelarut dari cairan nonpolar ini melibatkan suatu mekanisme yang berbeda-beda karena tidak mampu membentuk dipol yang menyebabkan tarik-menarik antara ion-ion dari garam ionik atau memutuskan ikatan kovalen untuk menghasilkan senyawa ionik atau membentuk kompleks asosiasi dengan zat terlarut, ya. Jadi tidak punya kemampuan dia untuk memutuskan ikatan kovalen, ya, sehingga sehingga untuk pelarut-pelarut nonpolar ini dia hanya bisa kemudian melarutkan bahan-bahan yang sifatnya nonpolar yang mempunyai ikatan antar molekul yang lemah. Nah, keuntungan dan kerugian persediaan larutan sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, untuk komposisi larutan ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi kita bisa ulas sedikit, ya. Untuk zat aktif yang menjadi zat aktif di sini seperti ekstrak, ya, maupun isolat ataupun obat sintetik. Untuk pembawanya bisa menggunakan air aqueous atau air aromatik, ya. Kemudian untuk adjuvan atau eksipiennya yaitu antioksidan, pengaroma, pengawet, pewarna, pemanis, dan lain-lainnya itu adalah penambah viskositas seperti natrium CMC, ya, seperti gliserin juga bisa, kemudian CMC juga bisa, dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh formula larutan yang sederhana, yaitu amonium klorida, ya. Amonium klorida ini indikasinya untuk obat batuk, ya, obat batuk ekspektoransia, ya. Nah, dengan dosis 125 mg. Nah, di sini ada beberapa macam zat tambahan, ya. Klorfeniramin ini masih ini bahan aktifnya, klorfeniramin, peppermint spirit ini bahan tambahan, metilparaben, kemudian green S juga bahan tambahan, sirup USP bahan tambahan, ini pemanisnya, pewarna, pengawet, ini bisa bertindak sebagai pengaroma atau flavoring, kemudian ini air suling adalah pelarutnya, ya. Nah,
Kita lihat untuk perhitungan bahannya. Ya, eh, ini perlu diperhatikan baik-baik ya, karena formula ini adalah formula sediaan eliksir ya. Makanya perlu penambahan alkohol di sini ya. Ada alkohol sebanyak 5% dari berapa itu ya? Dari total volume yang kita buat ya. Nah, akan mau dibuat 10 mili ya, kemudian dilebihkan 10%. Nah, sehingga didapatkan 16,5 mili ya. Harusnya di sini 15 ya. Di sini 15 ya, dibuat 15 mili dilebihkan 10% sama dengan 16,5 ya. Di sini 15 bukan 10 ya. Nah, kemudian dihitung. Oh ini ya, ini berbeda formula ya. Ini formula pertama, tapi untuk cara perhitungan ini kita ambil dari formula yang lain lagi ya. Nah, untuk seralat ini contoh formula saja ya. Kemudian untuk contoh perhitungan formula ini kita bisa ini formula yang lain lagi ya untuk contoh perhitungannya. Nah, ini kan dia bikin sebenarnya di sini 15 mili ya, karena kalau dilebihkan 10% kan hasilnya kalau 10 mili ditambah 10% berarti harusnya 11 mili di sini. Ya ini salah, ini ada kesalahan sedikit ya. Nah, jadi setiap komposisi ya, setiap komposisi dari larutan yang formula larutan yang kita buat itu kemudian harus kita lebihkan 10% ya. Kenapa kita lebihkan 10%? Ini karena menghindari terjadinya nanti kekurangan volume di akhir ya, karena dalam pembuatan kan tidak menutup kemungkinan ada yang tumpah dan ada yang masih tertinggal di wadah ya, seperti itu, sehingga kita lebihkan 10%. Nah, kelebihan 10% ini tidak kemudian menurunkan konsentrasi atau kadar dari setiap bahan aktif atau bahan tambahan yang kita gunakan ya. Jadi misalnya untuk propilen glikol ya, propilen glikol digunakan 25%, ini dikalikan dengan volume yang sudah kita lebihkan tadi ya. Harusnya di sini kalau kita buat 10 mili berarti kalau dilebihkan 10% berarti 10% dikali dengan 10 harusnya kan 1 mili ya. Iya ya, iya betul. Berarti harusnya 11 mili. 0,1 harusnya 0,1 ya, 0,1 berarti harusnya 10,1 mili ya. Seperti itu. Ya, betul ya. 10 mili dikali ya. Nah, berarti harus contohnya adalah propilen glikol 25%, nah 25 propilen glikol 25% dikalikan dengan total kelebihan yang di sini ya, total kelebihan sini, nanti hasilnya dapat berapa ya. Nah, ini kemudian kita bisa bulatkan ya. Kalau misalnya di bawah 5 pembulatannya berarti kita bulatkan ke bawah, tapi kalau di atas 5 berarti kita bulatkan ke atas. Nah, kemudian misalnya lagi gliserol ya, misalnya gliserol 10%. Nah, 10% ini kemudian kita kalikan lagi dengan jumlah volume yang kita lebihkan tadi. Berikut semuanya sampai terakhir seperti itu ya. Baru kemudian di air add aquades di add sampai ini ya, sampai volume yang di sini ya. Nah, volume yang di sini. Oke. Sampai di sini semoga mengerti ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, ini saya kasihkan tugas ya. Jelaskan cara kerja dari formula yang ini. Yang ini ya. Jelaskan cara kerja dari formula yang ini. Nah, nanti kalian bikin cara kerjanya seperti apa, yang mana ditambahkan apa, yang mana ditambahkan ya. Seperti itu. Dan pokoknya cara pengerjaannya seperti apa ya. Nah, kalian bisa bikin nanti dalam bentuk presentasi, dalam bentuk video dengan narasi yang jelas ya. Jadi nanti dikutip saja ininya, baru nanti dibuatkan presentasi dalam bentuk video ya. Nah, saya maunya dibikinkan video untuk tugas ini ya. Oke, terima kasih.
Sampai di sini semoga bisa mengerti. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.